Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Dan untuk kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal-soal UPOM. Dan topik kita kali ini adalah tentang bayi baru lahir. Baik, langsung saja kita ke soal-soal. Soal yang pertama. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan bayi 4.000 gram, panjang badan 56 cm, kulit lanugo sedikit, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 35 cm. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal. B. Bayi baru lahir dismatur. C. Bayi baru lahir prematur. D. Bayi baru lahir postmatur. E. Bayi baru lahir dengan obesitas. Kita lihat bahwa pada kasus tersebut ditemukan ciri-ciri bayi baru lahir normal, yaitu usia kehamilannya aterem. Kemudian hasil pemeriksaan selintas menunjukkan kondisi yang normal, yaitu bayi menangis kuat, warna kulit merah muda, denyut jantung dan pernafasan cepat, itu masing-masing untuk Apgar skor nilainya adalah 2. Kemudian berat badan bayi 3.000 gram, panjang badan 56 cm, itu masuk ke diagnosis bayi baru lahir normal. Ya. Adapun untuk diagnosis yang lain itu untuk bayi baru lahir dismatur itu jika berat bayi lahir tidak sesuai dengan kehamilan. Untuk yang prematur jika usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Dan untuk bayi baru lahir postmatur itu jika usia kehamilannya melebihi 42 minggu. Jadi diagnosis yang tepat pada kasus tersebut itu adalah bayi baru lahir normal. Oke. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit, gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang badan 48 cm, pernafasan 50 kali per menit, dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen. B. Berikan antibiotik. C. Berikan kortikosteroid. D. Rawat dalam inkubator. E. Rawat gabung dengan ibunya. Ya. Jadi untuk kondisi di atas, jawaban yang paling tepat adalah E. Rawat gabung dengan ibunya. Kenapa? Karena meskipun berat badannya 2.500, tetapi hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal, daya hisap kuat, refleks hisap baik, sehingga diharapkan asupan nutrisi melalui ASI dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga asuhannya adalah difasilitasi rawat gabung dengan ibunya. Adapun untuk opsi yang lain, misalkan A, pemberian oksigen itu tidak ada indikasi karena pernafasan bayi normal. Kemudian untuk pemberian antibiotik juga tidak ada indikasi. Baik untuk antibiotik terapi ataupun profilaksis itu tidak ada indikasi. Kemudian untuk pemberian kortikosteroid juga tidak ada indikasi karena paru-paru bayi sudah cukup matang pada usia kehamilan 37 minggu. Sedangkan untuk rawat dalam inkubator, option D itu tidak perlu dilakukan karena bayi memenuhi persyaratan untuk dilakukan rawat gabung. Jadi jawaban yang tepat adalah E, rawat gabung dengan ibunya. Pun misalkan di soal itu soalnya misalkan berat badan bayi 2.200 kurang dari 2.500, tetap jawabannya adalah rawat gabung dengan ibunya karena tanda-tanda yang lain dalam batas normal. Oke. Soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat lahir 2.550 gram,
panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar, isapan bayi kuat. Hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memandikan bayi. B. Memberikan vitamin K1 1 mg. C. Memberikan imunisasi HB0. D. Memberikan eritromisin 1%. E. Memberikan ASI on demand. Jadi, untuk kasus di atas, jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan ASI on demand. Karena jawaban ini dipilih sebagai jawaban karena bayi dalam keadaan sehat dan normal, didukung ASI keluar lancar, dan hisapan bayi kuat. Sedangkan untuk opsi yang lain, yaitu untuk vitamin K1, imunisasi HB0, kemudian eritromisin, itu sudah diberikan dalam 1 jam pertama. Sedangkan bayi ini usianya adalah 4 jam. Jadi asuhan itu sudah diberikan. Sedangkan untuk memandikan bayi belum, karena usianya masih 4 jam. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan ASI on demand. Oke? Soal selanjutnya. Seorang bayi telah lahir 2 menit yang lalu di PMB. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak langsung menangis, napas megap-megap, dan gerakan kurang aktif. Riwayat persalinan lama. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Apnu, B. Dispnu, C. Asfiksia, D. Takipnu, E. RDS. Jawaban yang paling tepat adalah asfiksia. Karena asfiksia itu adalah kejadian kegagalan bernafas spontan dari bayi baru lahir, yaitu pada menit kedua. Diikuti dengan tanda-tanda fisik lainnya, yaitu bayi lahir tidak langsung menangis, napas megap-megap, dan gerak kurang aktif. Itu kita temukan pada kasus di atas. Ya. Hal ini diperkuat pada kasus tersebut diperkuat dengan adanya riwayat persalinan lama yang menjadi faktor predisposisi yang membuat asupan oksigen ke janin menurun, ya, membuat kondisi saat lahir menjadi asfiksia. Sedangkan untuk absen yang lain yaitu apnu adalah berhentinya nafas. Ini tidak berhenti, ya, masih nafas megap-megap. Kemudian untuk dispnu adalah sesak nafas, itu juga tidak ditemukan. Takipnu itu adalah pernafasan yang cepat, itu tidak ditemukan, ya. Kemudian untuk respiratory distress syndrome atau RDS itu adalah kumpulan gangguan pernafasan akibat beberapa kondisi, di antaranya misalnya adalah karena insufisiensi plasenta, dan ini tidak ada riwayat itu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah asfiksia C. Oke. Soal selanjutnya. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus pada bayi perempuan umur 3 hari. Hasil anamnesis, bayi menyusu kuat, ASI eksklusif, BAK lancar, dan BAB 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan KO baik, frekuensi jantung 120 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tali pusat masih basah, lengket, dan tampak kotor. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Merujuk ke rumah sakit. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Memberikan nasihat kepada keluarga. D. Memberikan pengobatan salep antibiotik. E. Pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat. Jawaban yang paling tepat itu adalah melakukan pendidikan kesehatan perawatan tali pusat. Kenapa? Karena fokus masalahnya pada kasus tersebut itu adalah tali pusat yang masih basah, lengket, dan tampak kotor. Sehingga ketika ini tidak segera diberikan intervensi, maka bisa menjadi komplikasi lebih lanjut. Ya, dapat terjadi komplikasi lebih lanjut akibat kondisi ini. Sedangkan data lain pada kasus di atas itu menunjukkan tanda-tanda vital dalam batas normal sehingga tidak menjadi prioritas tindakan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah E, pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat. Oke? Soal selanjutnya. Seorang bayi perempuan lahir 5 hari yang lalu di rumah klien.
Hasil anamnesis, bayi menyusu ASI eksklusif, BAK lancar, BAB 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan berat badan lahir 2.900 gram, panjang badan 46 cm, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik ditemukan warna kekuningan di daerah muka. Pertanyaannya, asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut adalah A. Melanjutkan pemberian ASI eksklusif, B. Meletakkan bayi di bawah lampu blue light, C. Menjemur bayi pada pagi hari, D. Melakukan pijatan bayi, E. Merujuk segera. Pembahasannya adalah bahwa kasus tersebut menunjukkan bayi dengan ikterus fisiologis. Ikterus merupakan keadaan kulit dan membran mukosa yang warnanya menjadi kuning akibat peningkatan jumlah pigmen empedu di dalam darah dan jaringan tubuh. Nah, ikterus neonatorum itu adalah ikterus pada bayi baru lahir. Kasus ini termasuk ke dalam ikterus fisiologis, yaitu ikterus yang timbul pada hari kedua dan hari ketiga, serta tidak mempunyai dasar patologis atau tidak mempunyai potensi menjadikan ikterus. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah melanjutkan pemberian ASI eksklusif karena tidak perlu intervensi yang lain. Oke, soal selanjutnya. Seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah klien, hasil anamnesis bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan berat badan lahir 2.500 gram, panjang badan 46 cm, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pertanyaannya, asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut, A. Lakukan perawatan metode kanguru, B. Letakkan di bawah lampu, C. Berikan infus dextrose, D. Berikan antibiotik, E. Rujuk segera. Pada kondisi tersebut, pembahasannya adalah bahwa pada kondisi bayi tersebut termasuk berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Nah, tapi dengan hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Sehingga untuk mencegah komplikasi hipotermi karena BPLR itu sangat rentan terjadi hipotermi, maka segera dilakukan perawatan metode kanguru. Ya. Kenapa? Yang dipilih adalah lakukan perawatan metode kanguru karena jika bayi diletakkan di bawah lampu, kehangatan kurang dapat terkontrol dan tidak ada keuntungan terhadap aspek psikologis ibu dan bayi. Tidak bisa membangun trust antara ibu dengan bayi. Sedangkan untuk opsi pemberian infus dextrose itu bukan merupakan pilihan karena bayi tidak hipoglikemi. Dan untuk opsi pemberian antibiotik itu juga tidak ada indikasi. Nah, untuk opsi rujuk segera itu juga bukan pilihan yang tepat karena tidak ada indikasi untuk dilakukan rujukan yang ditandai dengan hasil pemeriksaan yang lainnya dalam batas normal dan refleks hisap yang kuat. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lakukan perawatan metode kanguru. Oke. Soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki lahir spontan 2 jam yang lalu di rumah sakit, berat badan 4.000 gram, panjang badan 51 cm, hasil pemeriksaan frekuensi jantung 120 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, lanugo sedikit, varnis caseosa kurang, kulit keriput, kuku jari panjang, gerakan aktif. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Imatur, B. Dismatur, C. Prematur, D. Postmatur, E. Matur. Nah, jawaban dari kasus tersebut adalah postmatur. Kenapa? Karena hasil pemeriksaan ditemukan bayi yang memiliki karakteristik postmatur, yaitu berat badan melebihi normal, melebihi umumnya, ya, melebihi umumnya bayi aterem dan disertai dengan ciri-ciri fisik yang khas bayi postmatur, yaitu lanugo sedikit, vernicaciosa kurang, kulit keruput,
keriput, dan kuku jari panjang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pada bayi di atas itu adalah diagnosis yang paling mungkin adalah postmatur, yaitu D. Oke, sudah selesai pembahasan kita untuk topik bayi baru lahir. Semoga bermanfaat. Sukses untuk semua bidan kompeten yang akan melakukan ujian kompetensi. Semoga semuanya dinyatakan kompeten. Terima kasih untuk sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share. Saya akhiri. Selamat beraktivitas dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.